Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholis dari 12 TKJ 1. Di sekitar kita, tawuran seringkali menjadi masalah serius yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Melalui video proyek ini, saya akan membahas tentang penanganan tawuran dan apa saja dampak yang terjadi, baik bagi pelaku, keluarga, maupun lingkungan. Dengan memahami penanganan yang tepat, kita bisa mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai. Tapi sebelum itu, masuk ke video berita-berita yang sudah saya bikin. Berikut video yang sudah saya buat. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan kayu di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi tawuran tersebut memicu respon warga yang berusaha membubarkan keributan. Namun, upaya itu justru membuat seorang warga terkena bacokan di bagian tangan. Kejadian sekitar jam 5 pagi, itu ada sekelompok anak-anak muda yang memang jam-jam tertentu itu sering konvoy. Entah dari berbagai wilayah mana, itu sering jadi satu mereka itu. Jadi konvoy, naik motor, bawa sajam, dan dia sasarannya bukan kepada kelompok-kelompok yang sudah ada janji, tapi kelompok-kelompok di mana mereka pada saat ketemu itu menjadi lawan tawuran mereka. Ini baru saja terjadi semalam, ya, jam 5 subuh. Jadi warga yang memang ada duduk nongkrong santai di rumah, depan rumah itu diserang, ya, diserang. Jadi bukannya tawuran sama warga, ya, justru warga yang diserang. Jadi ada korban, salah satu warga yang tangannya terluka karena benda sajam. Tiap malam minggu itu sering mereka konvoy-konvoy itu lintas ke jalan raya Benda Raya ini. Kadang-kadang itu sasarannya itu masyarakat yang jadi sasaran mereka. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi para remaja yang kerap melakukan konvoy sambil membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan. Mereka berharap pihak kepolisian setempat meningkatkan patroli keamanan khususnya pada jam rawan. Lur, tawuran lur. Korak lampu merah, Terminal Anyar, Pocapang karo warga. Video viral yang direkam warga memperlihatkan aksi tawuran di sekitar lampu merah dekat Terminal Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah pada Jumat malam. Tawuran yang melibatkan warga setempat dan kelompok anak pang itu sempat menimbulkan kecemasan para pengendara yang melintas. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat dan mengamankan kedua kelompok untuk dimintai keterangan.
Bentrok tersebut dipicu oleh kasus penusukan terhadap 2 warga desa Langkap, Kecamatan Bumi Ayu. Kabar penusukan itu menyulut amarah warga hingga berujung bentrokan dengan sekelompok anak jalanan. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, masing-masing Fahmi Susanto, warga Indramayu, Jawa Barat, dan Ali Imron, warga Bumi Ayu, Brebes. Keduanya telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bentrokan antara anak jalanan dengan anak-anak di sekitar situ sendiri, di mana salah satu anaknya, 2 orang anak dikeroyok dengan menggunakan salah satunya adalah medianya adalah gunting. Nah, kemudian untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan sendiri, kami sudah melakukan pemeriksaan saksi, kemudian kami sudah menetapkan 2 tersangka terkait hal tersebut, dan kami masih mencari 1 orang lagi seperti itu. Baik, Pak Kasat, untuk pemicu Pak, untuk motif dari keributan itu awalnya berawal dari apa sih kasusnya? Untuk motif awalnya, karena memang awalnya salah satu korban ini dianiaya oleh salah satu anak jalanan, kemudian dari kelompok yang lain, teman-teman dari korban itu datang untuk meminta klarifikasi, ternyata sampai di sana malah dikeroyok seperti itu. Untuk yang ditetapkan tersangka berapa orang? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Untuk korban sendiri kondisinya seperti apa saat ini? Untuk korban sendiri telah dilakukan visum ya. Ada beberapa luka di bagian badan dengan belakang kepala ya Pak, belakang kepala seperti itu. Dampaknya bukan hanya luka fisik, masa depan hancur, ada yang dikeluarkan dari sekolah, di penjara, bahkan jadi berandalan. Keluarga pun menanggung malu dan duka berkepanjangan. Tawuran bukan soal cuman berita paragraf di halaman kriminal. Di balik itu ada nyawa yang hilang, sekolah yang rusak, dan masa depan yang ikut hancur. Angka-angka ini bukan cuma statistik. Ini adalah luka yang dirasakan oleh siswa, orang tua, dan juga bangsa. Mari kita fokus dan kita lihat seberapa dalam dampak dari tawuran. Pertama, dampak dari tawuran secara fisik dan jiwa. Menurut data dari BPS dan KPI, antara tahun 2019 sampai tahun 2022, tawuran remaja menjadi penyebab 12-15% kematian remaja laki-laki, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dan menurut riset dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di tahun 2021, temuan medis pada korban tawuran adalah 65% mengalami patah tulang atau fraktur, 30% mengalami cedera kepala berat yang mengakibatkan itu traumatis, dan 22% mengalami luka tusuk pada organ dalam. Ini berarti tawuran remaja bukan cuma soal bikin ribut, tapi juga bisa merenggut nyawa dan melukai tubuh secara serius. Banyak remaja yang harus meninggal dunia karena tawuran, terutama di kota-kota besar. Mereka yang selamat pun harus mengalami luka parah, seperti tulang patah, kepala terbentur parah, bahkan organ dalam tertusuk senjata tajam. Setiap tahun, anak muda harus jadi korban kekerasan karena tawuran, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, bagaimana dampak tawuran terhadap psikologis? Pertama, trauma dan gangguan mental. Menurut studi dari Universitas Indonesia di tahun 2020 terhadap 150 pelajar di Jakarta, ditemukan bahwa 45% mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, 30% mengalami gejala depresi, dan 28% mengalami gangguan kecemasan. Tawuran bukan hanya melukai tubuh, tapi juga meninggalkan luka di dalam pikiran dan perasaan. Banyak remaja yang ikut tawuran mengalami trauma berat. Mereka bisa merasa takut terus-menerus, cemas, atau bahkan depresi setelah kejadian. Bahkan setelah tawuran selesai pun dampaknya tetap tinggal di dalam pikiran mereka. Selanjutnya, bagaimana dampak tawuran secara sosial dan juga pendidikan? Pertama, drop out sekolah.
Menurut data dari Kemendikbudristek di tahun 2021 ditemukan bahwa sekitar 15% siswa SMK di Jakarta harus putus sekolah disebabkan oleh sanksi karena terlibat dalam tawuran. Yang kedua adalah stigma sosial. Menurut riset UGM di tahun 2019, ditemukan bahwa 80% mantan pelaku dari tawuran mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena dicap sebagai anak kekerasan. Yang ketiga adalah gangguan ketertiban umum. Menurut data dari Mabes Polri di tahun 2023 ditemukan bahwa 60% kasus tawuran remaja mengakibatkan kerusakan fasilitas umum seperti lampu jalan, warung, dan juga sarana transportasi. Tawuran remaja bukan cuma hanya bikin luka fisik, tapi juga bisa merusak masa depan pendidikan, reputasi sosial, dan juga lingkungan sekitar. Banyak siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena dihukum karena akibat terlibat dalam tawuran. Setelah itu, mereka sulit mencari kerja karena dicap buruk di mata masyarakat. Tawuran juga mengganggu warga, merusak tempat umum seperti lampu jalan atau warung sehingga semua orang ikut terdampak. Sekarang bagaimana dampak tawuran secara ekonomi? Yang pertama adalah biaya medis dan juga rehabilitasi. Menurut analisis dari Kementerian Kesehatan di tahun 2020, faktanya adalah penanganan korban tawuran seperti biaya rumah sakit, operasi, dan juga pemulihan diperkirakan menelan biaya hampir 120-150 miliar per tahun di Indonesia. Yang kedua adalah kerugian infrastruktur. Menurut data dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara tahun 2020 sampai tahun 2023, faktanya adalah Pemprov DKI Jakarta harus mengalokasikan sekitar 15 miliar per tahun untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum atau fasilitas publik yang rusak seperti halte, pagar sekolah, atau lampu jalan yang rusak akibat tawuran. Tawuran itu mahal dan yang menanggung bukan cuma korban, tapi kita semua sebagai masyarakat. Setiap tahun negara mengeluarkan ratusan miliar rupiah hanya untuk mengobati korban tawuran dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat tawuran. Bayangkan, uang sebanyak itu sebenarnya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat seperti beasiswa pendidikan, bangun sekolah, atau layanan kesehatan. Jadi dampak tawuran ini tidak hanya menyakiti tubuh dan jiwa, tapi juga menguras anggaran negara kita. Tawuran itu bukan cuma masalah pelajar, tapi juga beban ekonomi negara. Uangnya bisa dipakai untuk masa depan, malah habis untuk memperbaiki kerusakan. Tapi harapan belumlah mati. Di berbagai kota, komunitas anak muda mulai bergerak, membentuk forum dialog, ruang seni, olahraga, dan literasi. Pendidikan karakter bukan hanya urusan sekolah, tapi juga rumah, lingkungan, bahkan dunia maya. Bagaimana seharusnya peran sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan formal dalam mencegah ataupun menanggulangi angka kasus tawuran pelajar di Indonesia? Kalau ada sekolah yang di sana ada siswa-siswa yang tawuran, maka bisa dipastikan sekolah itu sekolah yang belum mencapai tujuan pendidikan yang diamanahkannya. Jadi sudah kita sepakati bersama sebenarnya materi-materi di sekolah itu adalah hal sekunder. Pelajaran-pelajaran di sekolah itu adalah hal sekunder dibandingkan dengan karakter, akhlak, dan mentalitas yang harus diasah di sekolah. Bahwa sekolah itu tidak mendapatkan beban yang besar untuk memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada anak-anak soal apakah awan cumulonimbus atau stratus yang bikin hujan. Nah, itu bukan kewajiban sekolah untuk bisa membuat anak tahu itu. Yang menjadi kewajiban sekolah untuk terhadap anak adalah si anak itu berubah dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ahli menjadi ahli, dari tidak baik karakteristiknya menjadi baik karakteristiknya. Dan hal-hal yang berhubungan dengan nilai seperti ini adalah hal yang jauh lebih urgen daripada ilmu pengetahuan yang mungkin disampaikan oleh guru-guru mereka di kelas. Jadi ketika ada tawuran, itu indikasi bahwa sekolah yang dimaksud masih gagal untuk mentransformasikan sikap-sikap buruk anaknya agar menjadi lebih baik. Pak Guru, bagaimana peran komunitas, forum, ataupun perkumpulan anak muda lainnya bisa menjadi jalan keluar alternatif dalam pencegahan ataupun penanggulangan kasus tawuran di Indonesia? Ya, saya pikir ini adalah satu bagian atau satu strategi yang harus dioptimalkan. Karena ketika ada masyarakat, ada kelompok manusia, ada geng yang merasa disisihkan oleh masyarakat, maka mereka cenderung akan menolak, resisten terhadap kebijakan-kebijakan dari rakyat atau yang ada di rakyat. Dan itulah alasan kenapa
harus ada yang merangkul mereka, apakah itu dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan, apakah itu dalam bentuk komunitas-komunitas. Diharapkan komunitas-komunitas itu juga punya kegiatan yang positif, yang menyalurkan hobi, sehingga mengurangi agresivitas membernya, tetapi juga di sisi lain bisa membuat member-member itu bisa menyalurkan bakat, hobi, minat, dan potensinya itu ke arah yang lebih baik sehingga dia tidak marah-marah gitu. Kan sebenarnya banyak anak-anak yang tawuran di Indonesia menjadi tawuran tuh bukan gara-gara tawuran, tapi mengekspresikan kekesalan dan kemarahannya karena kehidupannya tidak bisa diakomodasi dan atau kecerdasan, harga diri dan kebaikannya tidak dihargai oleh orang lain gitu. Jadi komunitas itu justru menjadi sesuatu yang bahkan lebih penting daripada lembaga-lembaga yang lebih formal dan legal. Apakah ada gagasan tertentu yang Pak Guru tawarkan khususnya kepada pemerintah, baik itu pemerintah mungkin pusat ataupun daerah, sebagai sebuah program untuk pencegahan ataupun penanggulangan kasus tawuran di Indonesia? Ya, sebenarnya kita tuh sudah memilikinya. Jadi ada banyak sebenarnya program-program yang digunakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan tawuran itu. Misalkan di sekolah-sekolah sudah ada aturan yang jelas soal kapan mereka harus keluar, apa yang boleh dan tidak boleh mereka bawa ke kelas, dan sebagainya. Kalau tawuran itu sudah bawa gear motor, ya artinya itu juga sebenarnya sudah ada peraturan-peraturan yang membuat mereka itu tidak boleh melakukan itu. Tapi bagaimana sebenarnya tips agar tawuran-tawuran yang semacam itu bisa hilang? Seperti yang tadi itu saya katakan di awal, tawuran sebenarnya adalah ekspresi dari naluri untuk menjadi unggul, naluri untuk berkompetisi. Nah, cara untuk menguranginya adalah dengan mengakomodasi naluri itu ke tempat-tempat yang memang lebih halal, layak, dan relevan. Di antaranya adalah klub-klub yang di dalamnya dipenuhi oleh suasana persaingan yang sehat, kemudian ada klub-klub, kemudian hal-hal yang mengakomodasi. Jadi ya seperti tadi itu, tawuran, daripada tawuran mending si anak itu belajar MMA, kemudian dia berprestasi dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan manusia sehingga aktualisasi yang muncul itu bukan aktualisasi yang destruktif. Perubahan selalu dimulai dari langkah kecil. Udah saatnya nih kita harus berhenti bertanya mengapa ini terus terjadi dan mulailah kita bertanya apa yang bisa kita lakukan. Mari kita fokus karena solusi itu ada dan mungkin dimulai dari tempat dan hal yang tidak kita duga. Pertama, rekomendasi kami untuk lingkungan sekolah dan juga guru. Lakukan screening dan pengelolaan emosi yang efektif untuk para siswa di sekolah. Terutama dalam hal ini guru dan guru BK wajib mengajarkan cara mengelola emosi dan rasa empati kepada para siswa. Caranya bisa lewat kelas khusus emosi, role play atau permainan peran, ataupun juga meditasi dan refleksi secara berkelompok. Semua bisa dilakukan saat jam pelajaran PPKN atau jam pelajaran BK. Yang kedua, pengalihan energi agresif ke hal yang positif. Para siswa perlu diarahkan untuk mengalihkan energi agresif dan ekspresi mereka ke aktivitas yang positif dan juga konstruktif. Seperti misalnya aktif dalam ekskul, menjadi panitia pensi, serta berpartisipasi dalam berbagai kompetisi baik akademis maupun juga non-akademis. Remaja ini memang punya energi besar dan emosi yang belum stabil. Ketika mereka sibuk di kepanitiaan atau ikut ekskul, maka energi agresif mereka dialihkan ke aktivitas yang produktif. Emosi seperti marah, frustasi, atau jiwa kompetitif mereka tersalurkan lewat ekspresi seni, olahraga, atau kerjasama tim. Dan juga remaja yang merasa punya tempat, lebih kecil kemungkinannya mencari validasi dan identitas lewat geng ataupun juga tawuran. Siswa yang sibuk berkarya jarang cari gara-gara. Karena ketika mereka punya wadah untuk bertumbuh, mereka tak butuh kekerasan untuk diakui dan juga divalidasi. Yang ketiga adalah bentuk satgas anti tawuran. Kami menyarankan agar sekolah sebaiknya juga membentuk tim pengawas anti tawuran yang terdiri bisa dari para guru, siswa, dan juga orang tua murid. Mereka bisa bertugas memantau secara rutin jika ada potensi dan tanda-tanda akan terjadi tawuran. Pada prinsipnya, tawuran bisa dicegah jika sekolah memang bukan hanya menjadi tempat belajar, tapi juga tempat belajar untuk memahami diri sendiri dan menumbuh kembangkan rasa empati kepada orang lain dan juga menyalurkan energi secara sehat. Berikutnya rekomendasi kami untuk para orang tua. Gunakan dan aktifkan grup WhatsApp orang tua. Orang tua perlu aktif nih dalam grup WA bersama para guru untuk mendeteksi lebih cepat kalau ada potensi tawuran, serta mengantisipasi ajakan atau pergerakan para remaja yang sering direncanakan lewat media sosial. Yang kedua, orang tua perlu juga nih untuk cek media sosial anak secara berkala
Gunakan fitur parental control untuk memantau aktivitas online dan sosial media anak-anak kita. Dan juga waspadai nih tanda-tanda mencurigakan seperti misalnya anak pulang dengan seragam robek atau anak membawa senjata atau barang-barang yang mencurigakan seperti senjata tajam, pentungan, serta sering menerima telepon ataupun juga pesan-pesan misterius. Dan yang ketiga, orang tua wajib luangkan waktu khusus bersama anak. Sesibuk-sibuknya kalian, setiap hari setidaknya sisihkan waktu minimal 30 menit tanpa gadget untuk ngobrol dari hati ke hati atau deep talk bersama anak-anak kita. Dan ajak anak-anak kita untuk ikut kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, jadi relawan, ataupun kegiatan sosial dan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar. Pada akhirnya, anak yang merasa didengar dan dekat dengan orang tuanya jauh lebih kecil kemungkinannya mencari pelarian dalam kekerasan. Berikutnya rekomendasi kami dengan memanfaatkan platform digital dan juga sosial media. Kami menyarankan agar sekolah punya tombol darurat atau panic button atau nomor hotline khusus untuk melaporkan adanya kekerasan di sekolah, adanya ancaman tawuran ataupun juga intimidasi, dan potensi kejahatan dan kekerasan lainnya yang terjadi di sekolah ataupun lingkungan di sekitar sekolah. Tujuannya agar tindakan cepat dan antisipatif bisa langsung diambil sebelum kekerasan dan tawuran itu benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, libatkan para siswa untuk membuat konten-konten positif. Ajak para siswa untuk membuat konten-konten kreatif di platform Instagram ataupun juga di TikTok dengan tema-tema misalnya anti provokasi, anti kekerasan, dan konten naratif counter untuk melawan konten-konten kekerasan yang viral di sosial media. Sedikit banyak, ini membangun budaya digital yang positif dan bisa membuat siswa menjadi agen perubahan di dunia maya. Teknologi ini bukan musuh, justru bisa menjadi alat bantu paling efektif untuk mencegah kekerasan jika digunakan secara cerdas dan juga kolaboratif. Berikutnya rekomendasi kami untuk secara sosial kemasyarakatan. Yang pertama, libatkan figur-figur muda yang relatable. Ajak figur muda seperti mantan pelaku tawuran yang udah berubah, influencer lokal, ataupun juga aktivis muda yang inspiratif. Mereka bisa datang langsung nih ke sekolah dan berbicara dari pengalaman pribadi untuk menyampaikan pesan-pesan penolakan terhadap tawuran dengan cara-cara yang lebih nyambung dan lebih relate kepada anak-anak di sekolah. Yang kedua, gunakan mediator muda untuk negosiasi damai. Gunakan tokoh-tokoh muda seperti ustadz muda sebagai mediator yang bisa menjembatani konflik antar kelompok remaja. Bentuk forum rekonsiliasi yang mempertemukan pelaku dan korban secara damai. Tujuannya adalah membangun pemahaman, memutus siklus balas dendam, dan juga menciptakan solusi damai yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Pada prinsipnya, remaja lebih mudah mendengar suara yang terasa dekat dan relate dengan mereka. Saat yang muda berbicara kepada yang muda, perubahan bisa dimulai dari dalam. Berikutnya rekomendasi kami secara penegakan hukum. Yang pertama, pelaksanaan hukum yang menyadarkan bukan memenjarakan. Pelaku tawuran tidak harus langsung dipenjara, apalagi jika mereka memang masih remaja. Solusinya adalah memberikan hukuman yang menyentuh aspek hati mereka dan mendorong perubahan pemikiran dari pelaku. Yang kedua adalah terapkan prinsip restoratif justice. Restoratif justice adalah pendekatan hukum yang mengutamakan pemulihan dan kesadaran moral, bukan balas dendam atau hukuman keras dengan melibatkan pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan juga emosional. Contoh aksi nyata yang bisa kita lakukan nih, pelaku tawuran wajib menjadi relawan sosial misalnya di panti asuhan, panti sosial, atau layanan masyarakat lainnya minimal selama 3 bulan dan dipantau secara intensif oleh semua pihak baik orang tua, guru, atau tokoh masyarakat setempat maupun aparat penegak hukum. Anak-anak tidak akan berubah karena dihukum keras, tapi karena mereka akhirnya sadar dan paham apa akibat dari perbuatan mereka dan membuka mata hati dan pikiran mereka bahwa masih banyak orang-orang di sekitar mereka yang tidak seberuntung hidup mereka. Dan yang terakhir, rekomendasi tambahan dari kami adalah buat dan laksanakan program kantin damai. Ini adalah program penyediaan makanan gratis di kantin sekolah khusus pada saat jam pulang sekolah. Tujuannya untuk membuat para siswa tetap berada di lingkungan sekolah setelah jam pelajaran selesai. Kenapa ini penting? Waktu pulang sekolah adalah jam paling rawan terjadinya tawuran. Banyak kasus tawuran berasal dari siswa keluyuran setelah jam pulang sekolah, perut yang lapar yang membuat emosi mudah meledak, dan juga ajakan teman ataupun juga tantangan dari geng. Manfaat lainnya dari program ini adalah menumbuhkan kebersamaan antar siswa saat makan bersama, memberi ruang transisi dari sekolah ke rumah tanpa tekanan, dan juga mengurangi resiko ajakan tawuran karena siswa langsung diarahkan ke kegiatan damai setelah belajar. Kadang solusi untuk kekerasan remaja dan juga tawuran tidak butuh hal besar, cukup sepiring nasi yang hangat, perhatian, dan lingkungan yang aman. Nah, kalian udah pada lihat kan berita-berita tentang apa dampak pada tawuran yang udah saya kasih pada berita tersebut kan. Nah, pada hari ini nanti saya akan keluar untuk mewawancarai ke semua orang untuk saya tanyakan apa aja sih dampak-dampak pada tawuran dan
dan apa aja sih yang kekurangan buat tawuran ya. Ikutin terus pada wawancara ini. Nanti saya akan sepil nanti sekitar jam 2. Oke. Thank you. Udah. Apa ya dampaknya ya? Menimbulkan luka fisik bahkan kematian kali ya? Ya, oke. Apalagi Bu? Apalagi ya? Merusak citra pelajar sama sekolahan. Oh ya, oke Bu. Apalagi Bu? Apalagi ya? Menimbulkan kerugian materi. Oke Bu. Apalagi Bu? Aduh banyak amat ya. Aduh. Apalagi ya? Oh, menghancurkan masa depan anak. Oke Bu. Terima kasih Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, mulai. Pencegahannya menanamkan moral kepada anak. Oke Bu. Apalagi Bu? Terus apalagi ya? Membentuk kegiatan positif. Anak-anak suruh ini dah, apa deh, pokoknya yang positif. Oke Bu. Apalagi ya? Suruh itu anak-anak biar bisa saling menghargai sama temennya, Oke saling Bu. menghormati sama temennya. Oke, siap Jangan Bu. saling bully. Ya, oke. Terus Apalagi Bu? apalagi ya? Memberikan sanksi tegas kali ya sama pelaku ya. Oh, itu boleh Bu. Iya, biar Ya. dia kapok. Iya, bener. Harus dibasmi ya Bu ya. Oke. Oke, makasih. Nah, kalian udah pada lihat kan hasil wawancara saya kepada seseorang ibu rumah tangga yang ada di sekitar rumah saya. Dan untuk kesimpulannya, tawuran pelajar itu bisa membawa banyak dampak seperti luka fisik, seperti terkena sajam, atau dampak-dampak negatif lainnya. Seperti kerusakan fasilitas juga bisa terjadi di dalam umum gitu. Dan menurut saya prestasi belajar itu bisa lebih baik ketimbang mengikuti sebuah tawuran. Dan itu juga bisa merusak nama baik sekolah juga. Kekerasan ini tidak memberikan manfaat apapun jika kalian mengikuti tawuran pelajar ini. Dan untuk pencegahan tawuran itu juga saya baca dari ibu rumah tangga ini, saya juga belajar banyak hal untuk memulai diri dengan menanamkan sikap disiplin atau menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalah dengan baik atau dengan cara damai. Masyarakat juga perlu bekerja sama membimbing siswa-siswi sekolah untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Dan itu bisa mengawasi perilaku pelajar agar tercipta lingkungan yang aman dan harmonis. Oke. Untuk wawancara ini saya sekian. Saya Ahmad Nurholis, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.